Oke, saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh teman saya sendiri dan dia tidak mau disebut namanya. Dan cerita itu judulnya Mau Tak Mau. Langsung saja. Semua berawal dari ketidakmampuan berbuat sesuatu yang membuat diri seorang merasa tidak pantas. Lebih tepatnya insecure atau tidak percaya diri. Tokoh tersebut menamakan dirinya Akbar Pahlevi atau sering dikenal sebagai Bardi. Semua yang dilakukan Bardi selalu memunculkan titik terang di mana dia berada. Namun Bardi tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Disitulah Bardi merasa insecure, karena semuanya bergantung dengan orang lain. Lalu waktu berjalan begitu cepat dan sangat cepat. Oleh karena itu, Bardi pun merasa dirinya tak bisa diam terus-menerus. Dia pun melakukan aktivitas dengan kemampuan yang dia miliki. Oh ya, Bardi adalah seseorang yang disegani di dalam pekerjaannya, karena dia mempunyai kapabilitas yang tinggi dalam kerjanya. Dan Bardi adalah seseorang yang sangat tekun dalam bekerja. Ketika kita menceritakan sosok Bardi, maka sangat tidak adil rasanya kalau kita tidak menceritakan sosok yang lain dan penting bagi kehidupan cerita ini. Sosok tersebut menamakan dirinya Red, nama yang unik tentunya. Red adalah seseorang yang selalu Bardi butuhkan, karena Red mempunyai hubungan yang sangat lekat dan mempunyai kemampuan yang Bardi butuhkan. Mereka selalu bekerja sama untuk membangun sesuatu yang mereka rencanakan. Mereka saling mengisi seperti listrik dan lampu. Sehari-hari, Red bekerja di bidang yang sama dengan Bardi. Namun, Red mempunyai kemampuan yang berbeda dengan Bardi. Disitulah mereka saling mengisi. Dan Red adalah sosok yang sangat penting bagi kehidupan Bardi. Mengapa? Karena Red ibarat nafas Bardi. Jika Red tidak ada, maka Bardi tidak akan menjadi seperti sekarang. Sesudah menceritakan Red dan Bardi, maka kita akan masuk ke dalam cerita yang sesungguhnya. Semua dimulai dari mereka, Bardi dan Red. Bardi beranjak dari tempat singgahnya untuk memulai kehidupan sehari-harinya yang ia lakukan seperti biasa. Lalu Bardi menelpon Red. Mereka berdua berjanjian untuk berangkat kerja bersama. Setelah mereka bertemu, lalu Bardi langsung menuju tempat di mana mereka bekerja. Di pertengahan jalan mereka berbincang tentang kebijakan baru di kota tersebut. Kebijakan tersebut sangat berefek terhadap rencana yang akan mereka buat. Namun, mereka berdua masih menganggap kebijakan itu biasa saja dan masih bisa dikondisikan. Setibanya mereka di tempat, mereka langsung menemui seseorang yang sudah menunggunya. Bro, Bardi, dan Red. Bro, Bardi, dan Red membicarakan tentang rencana mereka di suatu tempat. Bro di sini adalah rekan kerja Bardi dan Red. Mereka bertiga berbincang tentang suatu tempat yang mereka ingin tuju. Namun itu semua harus melalui tahap yang tidak mudah, karena memang harus mensurvei dan mengurusi segala sesuatunya. Pada awalnya Bardi tidak menyetujui kalau mereka berdua harus survei, dan Bardi ingin menyuruh orang untuk mensurvei tempat itu. Namun Bro menyarankan untuk mensurvei tempat itu sendiri, karena mereka yang akan bertanggung jawab. Lalu Bardi dan Red berbincang untuk menganalisa tempat tersebut. Sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa sudah masuk jam pulang kerja. Dunia mulai redup. Bardi dan Red beranjak dari tempat kerjanya menuju ke rumah. Di pertengahan jalan Bardi membicarakan tempat yang tadi dimaksud oleh Bro dan Red. Bardi akhirnya sependapat dengan mereka, karena bagaimanapun mereka yang bertanggung jawab. Dan Red setuju untuk mensurvei langsung ke tempat itu. Lalu mereka berpikir mengajak teman lamanya yang bernama Bulma. Sesudah mereka setuju untuk survei, Bardi dan Red mengajak Bulma untuk ikut bersamanya. Bulma adalah teman Bardi dan Red, tapi Bulma mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan Bardi dan Red. Akan tetapi Bulma memiliki karakter yang sangat asik dan kocak. Setelah Bulma mengiyakan ajakan Red dan Bardi, maka mereka bertiga setuju untuk pergi survei.
Keesokan harinya mereka berkumpul untuk bersiap pergi ke tempat tujuan. Dari tempat tujuan menuju ke survei, perjalanan sekitar 12 jam dan mereka bergantian untuk menyetir. Lalu sesampainya di tempat, mereka sudah ditunggu oleh Bro yang menjadi asisten mereka. Bro mengantar mereka menuju ke hotel. Dan Bro juga mengasih tahu bahwasanya nanti ada meeting untuk membahas tentang kegiatan di sini. Sedangkan Bulma ikut mereka dengan tujuan berbeda. Lalu Bulma merekomendasikan suatu tempat untuk meeting karena memang Bulma bertujuan untuk liburan. Jadi Bulma merekomendasikan tempat meeting di pinggir pantai. Setelah mereka istirahat di hotel, lalu selanjutnya mereka bersiap untuk meeting. Meeting dimulai. Bardi, Red, Bro, dan tim sudah berkumpul. Bro memulai meeting dan mengasih tahu agendanya satu persatu. Bro membahas detail tentang tempat itu karena hanya Bro dan tim yang tahu secara mendetail. Bro menyarankan bahwa survei akan dilakukan melalui jalur barat sampai jalur timur. Dan Bro menyampaikan bahwa jalur terberat itu ada di timur. Bardi mengusulkan tim dipecah agar waktu bisa dipersingkat. Bardi akan urus jalur barat dan Red bersama Bro akan urus jalur timur. Setelah mereka semua setuju, maka survei dilakukan. Oh iya, Bulma yang memang tidak mempunyai kepentingan, dia berlibur sendiri di pantai dekat penginapan mereka. Selepas meeting, Bardi menemui Bulma dan Red sudah terlelap dalam tidurnya. Di pantai mereka berdua berbicara tentang masa lalu Bardi yang memang kota asalnya dekat dengan kota tersebut. Mereka membahas teman lama Bardi yang ada di kota ini. Namun cerita itu cukup membuat Bardi mengulang kesedihannya karena memang ceritanya tidak sesuai dengan kemauannya. Bulma mulai curiga siapa orang yang ada di dalam cerita Bardi tersebut.